Saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita membukanya dengan doa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu, Engkau tahu kami membutuhkan sabda-Mu itu untuk perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Maka bekalilah kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat 13. Saya akan membacakan demikian. Apabila engkau berteriak, biarlah tumpukan berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan embusan nafas. Namun orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersaat teduh, alangkah baiknya jikalau kita juga merenungkan hal yang nampaknya sederhana, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Dan pertanyaan sederhana itu yang penting untuk kita ajukan dan kita renungkan sendiri adalah siapakah atau apakah yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja pertanyaan yang sederhana itu tidak selalu mudah untuk dijawab atau cepat untuk dijawab. Kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita perlu merenungkan dengan jujur dan rendah hati. Telitilah kehidupan kita. Apakah keberhasilan dan kesukacitaan itu kita raih sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan? Ataukah kita meraihnya dengan cara-cara yang tidak baik? Dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan? Ketika kehidupan kita diguncang oleh berbagai macam persoalan, siapakah yang sungguh menjadi andalan kita? Apakah kita sungguh-sungguh punya sikap berserah diri kepada Allah? Atau kita mencari pertolongan-pertolongan lain yang bertentangan dengan kehendak Allah? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mengingatkan bahwa ketika umat Israel berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka seringkali tidak kembali atau mencari Allah, melainkan mencari pertolongan dari berhala-berhala. Itu sebabnya ia mengatakan, berteriaklah kepada berhala-berhalamu. Padahal berhala itu sangat rapuh. Gambaran kerapuhan dari berhala itu sungguh sangat menarik. Yesaya mengatakan berhala itu akan terbang, ditiup angin, bahkan oleh hembusan nafas saja. Bukan oleh tiupan nafas, tetapi oleh hembusan nafas. Itu berarti bernafas secara biasa, secara normal saja. Berhala itu sudah terbang, tertiup angin, lenyap entah kemana. Itu untuk menggambarkan betapa rapuhnya berhala-berhala itu dan betapa tidak dapat diandalkan berhala-berhala semacam itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah keliru jikalau kita membayangkan bahwa berhala itu hanya sebentuk patung, sebuah patung atau beberapa patung. Berhala modern lebih dari sekedar itu. Kalau hanya sebuah patung itu tidak menggoda siapapun. Berhala modern itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih memikat, sehingga berhala modern itu dengan mudah masuk ke dalam kehidupan orang-orang modern, menguasainya, menggiringnya untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mengajak kita untuk sungguh bersandar dan berserah serta berlindung kepada Allah saja. Allah itulah tempat perlindungan yang kokoh dan kuat. Bila kita meraih keberhasilan dan kesukacitaan, maka biarlah itu diraih sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita ditimpa oleh berbagai macam hal yang menyedihkan,
Segala hal yang kita rasakan, sesuatu yang pahit, biarlah kita bersandar kepada Tuhan dan sungguh menantikan pertolongan Tuhan. Karena orang yang semacam ini dikatakan akan menikmati kesejahteraan dan pertolongan yang sejati dari Allah. Dan itu digambarkan dengan mewarisi negeri dan memiliki gunung kudusku. Jemaat Tuhan dan sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah panggilan dan peringatan dari firman Tuhan yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Ia berbicara juga kepada kita semua. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, dalam segala cuaca kehidupan. Hanya Dialah yang layak menjadi andalan yang sesungguhnya. Orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang hidup menurut kehendak Allah, taat, patuh kepada firman Allah, dan sungguh berserah penuh kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Dialah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya hanya Engkaulah yang menjadi andalan kehidupan kami, dan kami tidak pernah menjauh dari Tuhan, melainkan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.